Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan ini, pertemuan setelah kita UTS ya, kita akan bahas terkait dengan pembiayaan murabahah ya. Dan nanti akan ada sedikit terkait dengan analisa penyusutan atau depresiasi. Ya, salah satu bagian terpenting dalam mempelajari ilmu perbankan adalah memperhitungkan margin ya, margin pembiayaan. Karena salah satu keuntungan dari perbankan ya itu dari pembiayaan ya. Salah satu tingkat keuntungan ya, hampir bahkan 90% keuntungan perbankan itu berasal dari pembiayaan dan menilai agunan kolateral ya. Jadi nanti kita akan menilai aset ya. Misalkan kita akan menilai mobil, kendaraan, berapa sih kira-kira aset sebagai kolateral atau agunan yang dijadikan sebagai jaminan oleh debitur ya. Jadi kita harus bisa tuh menghitung agunan ya. Nanti kita termasuk tugasnya ya. Tugasnya adalah kita bikin penyusutan aset. Di dalam perbankan konvensional ya, ini kita berbicara konvensional, perhitungan keuntungan bank pinjaman menggunakan bunga. Ya, di sini ya. Nah, ini yang riba ya. Di mana hal tersebut merupakan sejumlah nilai uang yang diwajibkan kepada pihak yang meminjamkan dengan perhitungan berdasarkan persentase ya. Persentase tadi kan kalau bunga ya berapa persen ya dari pinjaman gitu ya. Dan dilakukan berdasarkan periode atau waktu yang ditentukan. Ya, itu secara konvensional. Tapi kalau misalkan syariah, kalau syariah itu pembiayaan ya. Jadi sifatnya bukan pinjaman, tapi pembiayaan dengan berbagai akad ya. Di sini ada misalkan konsumtif dengan produktif ya. Ya, di mana kalau konsumtif itu biasanya ya dengan akad jual beli misalkan ya. Nah, akad jual beli di mana akadnya itu biasanya murabahah ya. Murabahah dengan margin di sini ya, karena atau keuntungan. Nah, kalian boleh nih meneliti ini, kan saya sudah bilang ya, ini bisa jadikan sebagai PKM ya. Ini coba kalian teliti produk-produk ya, produk-produk misalkan bisa di bank syariah, di BUS ya, Bank Umum Syariah, bisa di BPRS ya, atau bisa yang sekarang itu fintech ya, fintech syariah ya. Coba kalian cari ya, fintech syariah ya. Nah, coba hubungkan nanti fintech syariah itu dengan ini kok jadi berubah. Ya, coba cari produknya. Nah, produknya, misalkan produk jual beli ya, jual beli, produk jual belinya dengan murabahah itu sesuai tidak dengan fatwa DSN, bandingkan dengan fatwa DSN ya, DSN Dewan Syariah Nasional MUI ya. Nah, itu bisa jadi sebagai PKM ya. Jadi tidak usah pusing-pusing kalian itu ya. Jadi murabahah itu harus kayak gimana coba? Ada yang bisa jawab tidak? Murabahah itu konsepnya kayak gimana? Ada yang bisa jawab dari berapa orang? Dari 20 orang yang ada di Zoom kita, 27 orang. Ada yang bisa jawab tidak? Konsep murabahah? Atau jangan-jangan kalian belum paham konsep murabahah seperti apa? Halo?
Ada yang tahu? Wah, ini pada belum paham kayaknya. Belum begitu, Pak. Kenapa belum? Kan udah belajar fikih muamalah, pengantar fikih muamalah. Udah, Pak. Ya, kenapa? Murabahah itu gimana? Masa calon sarjana syariah tidak bisa murabahah? Tidak tahu. Murabahah itu untuk jual beli, Pak. Ya, jadi gimana konsep di perbankan ini gimana implementasinya? Implementasinya Murabah. Implementasi di perbankan syariah lah. Atau di menurut DSN, fatwa DSN. Bagaimana? Ada yang bisa? Saya sudah kirim jurnal murabahah ya, pembiayaan murabahah tolong dibaca di review ya. Harus tahu ya. Ini kan murabahah itu nasabah ya yang mengajukan pembiayaan ke bank, ke BUS atau ke lembaga keuangan syariah lain ya, ke fintech atau BPRS ya. Di mana biasanya pembiayaan nasabah ini untuk mengajukan barang ya. Barang yang bisa rumah, bisa apa aja ya. Nah, di mana ya kesepakatannya adalah si bank ketika di ACC oleh bank itu, si BUS ini atau lembaga keuangan syariah itu membeli ya, membeli barang tersebut ke konter atau ke toko yang sesuai spesifikasinya. Misalkan kalau motor ke dealer gitu ya. Tapi sesuai keinginan dari nasabah. Dari jenisnya, warnanya mungkin ya, nanti kesepakatan di awal ya. Ini harus tahu dulu nih di dalam hadis apakah boleh tidak. Ini kan ada wa'ad. Boleh tidak si nasabah membatalkan di tengah jalan. Oh enggak jadi misalkan enggak sesuai misalkan boleh tidak. Tapi si bank umum syariah kadung membeli itu, sudah terlanjur membeli itu. Boleh tidak? Ini pertanyaannya ya. Nah, ini boleh diteliti nih. Boleh tidak ya? Ya, jadi itu. Jadi kalau misalkan udah sepakat di awal, kemudian si bank ternyata salah beli, misalkan permintaan nasabahnya beli motor Vario, misalkan ya, ternyata bank itu membeli motor Ninja misalnya atau Nmax, nasabah nggak mau, tidak sesuai. Nah, itu boleh tidak dibatalkan di tengah jalan. Makanya untuk menghindari resiko itu ada murabahah bil wakalah. Ya. Ini kan resiko ya, resikonya tinggi kalau misalnya seperti itu ya. Nah, ini debatable nih. Di mana si bank itu mewakilkan pembelian barang kepada nasabah. Dibalikin, dikasih uangnya aja. Nih nasabah, kau beli aja sendirilah. Bayar salah gitu ya. Nah, nanti kesepakatan marginnya berapa? Misalkan harga Vario itu 20 juta misalkan ya. Harga beli asli ya. Nah, si bank minta margin berapa persen? Misalkan 20%. 20% kali dari 20 juta berapa tuh? 4 juta lah. Jadi keuntungannya 4 juta dari harga ini. Dengan dicicil ya, 24 juta misalkan 24 juta total ya. 24 juta itu misalkan 2 tahunan. Maka dicicil 1 tahun, 1 bulan 1 juta cicilannya. Nah, itu kan konsep murabahah. Nah, tapi yang jadi debatable-nya adalah ini, murabahah bil wakalah. Ini kalian harus tahu. Murabahah bil wakalah menjadi debat. Ada banyak yang mengharamkan, banyak yang tidak boleh ulama ya.
karena ini tidak sesuai dengan konsep awal. Tapi DSN MUI membolehkan fatwa MUI di sini. Ya, tapi banyak juga yang tidak boleh ya. Jadi bagusnya adalah si bank membeli. Bank ya, si bus ini membeli pesanan itu ke dealer misalkan ya. Kemudian setelah membeli, si bus menjual ke nasabah. Nah, ini ya. Tapi di sini ada resiko tadi. Resikonya adalah di mana si bus itu harus benar-benar detail, harus meyakinkan bahwa si pembelian barang tersebut harus sesuai dengan keinginan nasabah. Nah, gitu. Karena kalau misalkan tidak sesuai dengan keinginan nasabah, nasabah bisa membatalkan. Gitu ya. Nah, ini yang menjadi resiko. Ini yang harus kalian pikirkan ya. Nah, di PKM itu bagaimana caranya agar murabahah ya, murabahah itu ini bisa di PKM ya. Murabahah itu ya kira-kira bisa menjadi sesuai syariah gitu ya. Sesuai dengan syariah ya, tidak melanggar, akan tetapi resikonya rendah. Bagaimana coba kalian punya ide coba ya. Ini saya kasih gambaran ide. Dibikinlah misalkan apalah aplikasi atau dibikin apa, dibikin GFK kalian misalnya GT, gagasan tertulis ya. GT dibikin GT-nya ya. Gagasan tertulis. Oh, saya punya ide nih. Gimana kalau misalkan bank saya produk murabahnya gini ya. Murabahanya misalkan dibikinlah aplikasi di mana aplikasi itu si nasabah itu tinggal milih oh produknya ini kita yang beliin dan nanti ada perjanjian wa'ad misalkan ya. Wa'ad. Tapi boleh nggak kalau misalkan kalau tidak jadi beli ada denda? Ya, tidak boleh karena tidak sesuai dengan syariah. Tapi janji ini ya harus misalkan ada kesepakatan di awal harus dibeli dan sebagainya ya. Coba kalian teliti itu apakah boleh tidak di secara hukum Islam ya. Ketika murabahah itu ada perjanjian di awal. Kalau nasabah itu wajib membeli misalkan ya. Atau boleh lihat di boleh tidak ya seperti itu di dalam syariah bikin muamalah. Jadi sebenarnya banyak sekali permasalahan di lapangan. Jadi kalian harus tahu. Ya, itu pemecahannya harus diselesaikan dengan akademis dan dengan oleh kalian semua. Jadi kalian itu harus banyak baca ya. Lihat di lapangan benar itu sih murabah. Apalagi dengan fintech. Coba fintech nih lihat. Fintech syariah. Banyak yang pakai murabah, murabah. Ya. Banyak sekali. Ini bisa jadi banyak produk-produk yang fintech syariah bisa jadi isinya itu nggak syariah. Ya, produk-produknya tidak sesuai dengan DSN. Kalian harus cari itu ya. Nah, produk-produk banyak perusahaan-perusahaan fintech syariah ya yang menawarkan pembiayaan dengan pembelian barang ya, apakah mereka apa misalkan laptop gitu ya. Nah, kalau fintech syariah nggak gede-gede biasanya pembelian laptop ya, pembelian handphone gitu ya yang kecil-kecil yang paling mahal 5 juta misalkan ya. Tapi dilihat akadnya benar tidak sesuai murabah tidak. Itu bisa jadi PK, bisa banget. Jadi kalian nggak usah pusing gitu jauh-jauh. Yang ada di depan kalian aja bikin ya. Paham? Jadi banyak pertanyaan Pak kalau nggak sesuai MBS bisa ya bisa aja. Tapi kenapa sih harus cari yang lain MBS? Kenapa kalian harus membahas selain mata kuliah kita? Padahal di mata kuliah kita banyak masalah. Ya, di manajemen bank syariah itu banyak, terutama dalam produk ya. Atau misalkan kalian bisa jadi idenya dari SDM-nya. SDM, misalkan layout deh, layout ini layout antrian. Nah, kalian pernah lihat antrian di BSI kemarin, aduh kompuk banget ya. Kayak misalkan sekarang kan sudah ada online, tapi kadang-kadang kenapa sih mahasiswa itu, nah ini bisa nih, mahasiswa itu kalau mau bayar UKT, nah sih kudu ke bank wae gitu. Kalian ke bank atau transfer?
Ya, kadang-kadang gitu ya. Banyak makanya kalau hari-hari mau UKT gitu, aduh, Pak, mumpuk di bank teh. Saya mau ke bank gitu, mumpuk aduh malas gitu. Kan sudah ada sebenarnya di mobile banking. Nah, coba kalian bikin ide gimana caranya agar mahasiswa atau orang tua itu mau di fintech lewat mobile banking ya kan. Fintech itu banyak ya, terus mobile banking fintech, financial technology ya. Nah, tapi kalau fintech di sini lebih khusus karena ada 17 produk khusus di sini. Silahkan kalian cari ya, 17 produk. Kita ada crowdfunding, ada P2P lending ya dan sebagainya. Silahkan kalian cari ya. Nah, coba kalian bikin layout. Gimana kalau ngantri itu gimana sih? Agar tetap nyaman dan sebagainya. Sistem kalian bisa tuh di GT atau KC Karsa Cipta ya itu bisa ya. Ya. Agar antrian di bank itu nyaman dan sebagainya, bikin desain layoutnya. Ya, bisa ya. Itu salah satu ide yang harus kalian kembangkan. Banyak ya sebenarnya. Atau misalkan pembiayaan untuk UMKM. Kira-kira UMKM itu apa ya? Akadnya misalkan perbankan bikin program. Ya, sekarang ada crowdfunding. Ini crowdfunding ya. Nah, ini udunan investor lah untuk membiayai UMKM. Misalkan ada UMKM, misalkan sekarang yang lagi itu apa startup gitu ya, bisnis startup ya. Nah, startup itu kayak bikin aplikasi dari awal gitu ya. Wah ini ada yang bagus nih, startup mahasiswa. Nah, cara pembiayaannya gimana? Nah, bikin namanya crowdfunding. Jadi kalian menawarkan investor, tapi investornya itu investor apa? Kalau patungan, misalkan butuh 50 juta, ayo saya tawarin. Misalkan 500.000 ya, dapat apa? Dapat kalian boleh saham atau apa gitu ya. Ya nantinya ya. Nah, itu crowdfunding sebutnya. Jadi investasi yang dimana untuk membiayai satu proyek, di mana proyek itu dilakukan secara urunan lah, investornya nggak gede-gede gitu ya. Ini untuk mencari investor dari mahasiswa juga, karena sekarang itu mahasiswa itu perlu diberi pemahaman terkait investasi ya. Yang namanya mahasiswa kan uangnya nggak gede-gede, ya cukup kalian investasi misalkan cukup dengan 100.000 aja bisa kok investasi, bisa nggak? Bisa ya, bisa banget ya. Ya, bisa tadi fintech tadi bisa di crowdfunding, salah satu instrumen investasi crowdfunding ya di startup. Atau misalkan reksadana gitu ya, reksadana. Itu kan bisa 100.000, bisa 500, bahkan kalian bisa belinya di Alfa. Gitu ya. Nah, yang kayak gitu bisa nggak kalian sampaikan, sosialisasikan ke mahasiswa, bikin PKM pengabdian ke PM ya, pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat itu bisa di mana komunitasnya adalah komunitas non-profit ya. Kan kayak mahasiswa itu kan non-profit ya. Bisa nih, misalkan judul PKM PM-nya adalah sosialisasi investasi bagi mahasiswa. Wah, gitu kan? Kalian boleh investasi syariah, tapi investasi syariah bagi mahasiswa di Unisba. Itu bisa jadi PKM PM. Ya. Bikin proposal yang menarik ya. Itu ya, contoh. Sekarang lanjut lagi deh. Saya selalu agar kalian ada ide-ide lah di PKM ya, buat PKM. Kemudian pembiayaan di bank syariah. Akad dalam pembiayaan di bank syariah banyak, salah satunya yang paling banyak diminta adalah murabahah ya. Jadi murabahah ini hampir 70-80% lah ya. Kalian boleh cari penelitiannya, ada bahwa 70-80% produk yang banyak dipakai itu murabahah. Nah, meskipun ini kan tadi banyak masalah ya. Banyak masalah. Karena kenapa? Karena
banyak kritikan bahwa di sini banyak yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu tadi murabahah bil waqa'nya memaksakan gitu ya. Tapi kan ini ada fatwanya, banyak kita mau mengkritik fatwa bil waqalah ya. Ya nggak apa-apa sih kalau kita mau punya keilmuannya ya. Silahkan kita kritik fatwa ya. Kan yang bikin fatwa manusia ya. Pasti ada salahnya ya. Tapi kan yang namanya istihad, ya, istihad itu ada hadisnya ya. Kalau kita beristihad, meskipun kita salah, kita dapat nilai 1. Boleh dicari itu hadisnya. Kalau benar nilainya 2. Ya, istihad. Ya, kita semoga istihadnya benar ya, maka Allah memberikan nilai 2 tuh pahalanya 2. Tapi kalaupun salah, Allah tetap memberikan. Karena niatnya tadi ya, mungkin MUI atau para ulama di dalam MUI membuat fatwa murabahah bil waqa'ah ini agar tadi ya, kalau usul fikihnya itu adalah masalah mursalah lah. Jadi untuk kemaslahatan. Kenapa? Karena murabahah itu resikonya tadi ada resikonya tinggi nih. Kalau misalkan murabahahnya murni. Jadi si bank membeli dulu barang. Nah, kalau misalnya tidak cocok barang itu ketika sudah dibeli oleh bank, nasabah bisa membatalkan dan itu jadi kerugian untuk bank. Coba misalkan kalau satu sih mungkin nggak apa-apa, tapi kalau misalkan salahnya banyak, misalkan dalam satu transaksi atau dalam 1 tahun ada sekitar 50 transaksi yang gagal atau dibatalkan, kan rugi bank itu. Ya, benar nggak? Jadi disinilah mungkin para ulama kita beristihad untuk mengurangi resiko kerugian, di mana kalau resiko bank syariahnya rugi kan kalau bank itu efek domino lah gitu. Jadi sistemik. Jadi kalau rugi bisa merembet kemana-mana gitu ya. Bahkan kepada trust. Jadi kalau misalnya ruginya banyak gitu ya, kan kepercayaan masyarakat akan hilang kepada bank syariah. Nah, mungkin ke sana ya istihadnya. Sehingga ya sudahlah di sini dicari jalan tengah murabahah bil waqa'ah. Jadi kita itu kalau misalnya ini cara ulama, kalian bisa sih kalau udah belajar usul fikih ya. Jadi kalau kita nanti sudah sarjana, kemudian kita menjadi dewan fatwa gitu ya, apa sebutnya DPS ya, Dewan Pertimbangan Syariah ya, mungkin di antara kalian ada yang jadi DPS. Itu salah satu pertimbangannya adalah masalah mursalah. Ya, di mana kita cari resiko yang paling rendah. Ya, karena bahwa bank syariah itu harus terus tumbuh, harus untung ya, agar tadi harus ada kepercayaan dari masyarakat. Ya, itu. Nah, mungkin salah satu pertimbangan. Meskipun di sini ada kritikan, banyak kritikan. Kalian boleh tuh mencari kritikan murabahah bil waqa'ah dari perspektif ulama kontemporer. Nah, itu bisa jadi PKM atau AI ya, kritikal ilmiah. Ya, jadi kalian mencari apa sih kritikan murabahah bil waqa'ah itu, kenapa sih? Ada beberapa ulama yang mengkritik itu. Cari itu. Kira-kira poin-poin yang jadi kritiknya apa? Poin-poin yang menjadi titik yang tidak setuju dari para ulama yang kontra dengan murabahah bil waqa'ah. Kalian cari itu, jadi makalah, artikel ilmiah. Ya. Jadi nggak susah, sebenarnya nggak susah kalau kalian ini ya. Kemudian murabahah merupakan menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai keuntungan. Ya, jadi murabahah itu awalnya tadi di awal pengajuan, ya di awal pengajuan, nasabah dan bank, ya nasabah dan bank itu harus sama-sama tahu harga jual pertama. Kedua belah pihak itu harus sepakat. Misalkan tadi membeli Vario. Vario harganya 20 juta. Dua-duanya harus tahu bahwa harganya emang 20 juta. Karena kan apalagi kalau motor itu kan harga OTR kalau tiap kota beda-beda. Mungkin 20 juta yang tertera di brosur itu harga Jakarta misalkan 20 juta 500. Tapi misalkan dia orang
Papua misalnya. Di Papua harganya nggak 20 juta ternyata. Harganya misalkan 25 juta. Karena yang 20 juta itu ternyata yang di brosur itu harga Jakarta. Ya. Sehingga kedua belah pihak harus tahu dulu berapa sih harga yang real. Makanya harus ke dealer. Ya, harus survei ini harga dari dealer ini segini. Sepakat misalkan, misalkan 25 juta tuh harga Vario ya. Dua-duanya sepakat, nasabah dan bus ya. Kemudian bus sepakat akan membeli dengan mengajukan margin. Ini saya mau untungnya 20%. Ya, 5 juta berarti. 30 juta ya total berarti yang harus dibayar nasabah dan dibayar secara cicil. Dan kesepakatannya boleh berapa 1 tahun, 2 tahun terserah gimana dari nasabahnya. Mau berapa bulan. Nah, itulah murabahah yang murni. Nah, nanti ada modifikasi ya silakan kalian cari di perbankan ya modifikasi karena tadi ya menghindari resiko tadi. Kemudian murabahah didefinisikan sebagai penjualan barang seharga biaya atau harga pokok barang tersebut ditambah margin yang disepakati. Ini kalau kalian mau bertanya silakan ya, silakan. Kalian harus bertanya dong biar ini ya, biar ada aktif ya. Kemudian pembiayaan murabahah. Dalam aplikasinya, produk pembiayaan murabahah biasanya digunakan untuk membiayai kepemilikan rumah, tanah, dan kendaraan. Ya, ini untuk di bank itu memang nggak semua, terutama di bank itu hanya produknya rumah dan kendaraan. Sedangkan yang handphone gitu ya, nggak ada biasanya di bank umum syariah, nggak ada. Laptop gitu nggak ada ya. Makanya kalau yang laptop itu biasanya di BPRS atau di Fintech, BMT ya ada tuh produk-produk kayak gitu. Ya, untuk pembelian laptop, handphone itu ada tuh ya kalian boleh. Kalau di bank umum syariah ya biasanya nggak ada ya. Atau kalian boleh cari ya, cari tahu misalkan di BSI ada nggak pembelian laptop ya. Kemudian metode perhitungan margin pembiayaannya ada 2, anuitas dan flat. Nah, besaran presentasi ditentukan dari rekomendasi oleh Alko analisa likuidasi ya bank syariah. Nah, di sini adalah salah satu Alko itu adalah ini tim penilai yang ada internal ya, yang ada di bank syariah itu. Analisa likuidasi corporate, ada tim dari bank syariahnya. Nah, contoh presentasi margin di bank syariah. Misalkan besarnya pembiayaan 10 sampai 50 juta 21%, 51 sampai 100 juta 19,5%, 100 sampai 200 juta 17,5%. Nah, angka ini ya berasal dari Alko tadi, tim independen ya tim khusus dari bank syariah ya. Jadi kalian juga bisa masuk tim Alko. Ini berdasarkan riset ya pasar, ada riset pasarnya juga. Jadi jangan sampai margin ini lebih mahal dari kompetitor misalkan ya, karena kalau lebih mahal nggak laku nantinya ya, atau lebih rendah dari kompetitor ya, atau bisa jadi dilihat dari target profitabilitas yang ditentukan oleh direksi misalkan. Misalkan bank syariah itu punya target profit berapa, ini memenuhi nggak dengan target margin seperti itu ya. Nah, gitu ya. Banyak sekali pertimbangan untuk menentukan margin. Nah, tawarkan ini, mau nggak? Saya minta segini-segini ke nasabah. Kalau mau, ayo. Nah, kalau nggak ya sudah, gitu ya. Tidak jadi. Gitu ya. Penentuan referensi margin ada banyak sekali ya. Referensi margin itu dari direct kompetitor. Tadi ya sudah saya katakan direct competitor market rate, indirect kompetitor, expected competitive return, atau direct competitor itu adalah kompetitor langsung
Ya, kalau bank syariah kompetitor langsungnya ya bisa dengan bank syariah lagi, dengan bank konvensional. Indirect competitor ya misalkan dengan BPRS ya, kompetitor tidak langsung. Kemudian expected competitive return atau harapan return yang diharapkan untuk investor, ya, untuk pemegang saham, untuk pemilik dan sebagainya. Acquiring cost, nah, acquiring cost itu adalah operasional dan sebagainya. Overhead ini cost personal ya. Acquiring cost itu biaya yang tak terduga lah ya, acquiring cost itu ya, atau biaya aset, pemeliharaan dan sebagainya. Ya, nah ini yang menentukan margin. Penetapan harga jual referensi margin keuntungan tambah harga beli barang sama dengan harga jual. Yang tadi ya, referensi yang tadi. Metode angsuran murabahah ada margin keuntungan menurun, margin keuntungan rata-rata, flat dan anuitas. Metode penentuan margin keuntungan pembiayaan ada markup pricing, target return, perceived value. Nah, ini berapa sih balik modal lah ya, value phrasing dan sebagainya. Kebijakan dalam penentuan profit margin ada komposisi pendanaan, tingkat persaingan ya, resiko pembiayaan. Semakin resiko semakin tinggi. Ya. Kondisi perkantoran ya termasuk sekarang lagi COVID misalkan ya bisa jadi pertimbangan harganya turun dan sebagainya, atau suku bunga ya. Tingkat keuntungan yang diharapkan bank. Rumus perhitungan pembiayaan murabahah ya, ini pembiayaan murabahah jumlah pembiayaan dibagi jangka waktu ya. Pokok pembiayaan, cara menghitung margin, margin tambah total pembiayaan dibagi 12 bulan. Total angsuran per bulan adalah pokok pembiayaan ditambah margin. Misalkan si fulan mempunyai pembiayaan murabahah dalam pembelian mobil pribadi kepada BSM ya, sebesar 120 juta. Berapa angsuran per bulan yang harus dibayarkan si fulan apabila jangka waktu pembayarannya selama 3 tahun dengan margin yang disepakati 17,5%. Perhitungan pokok plafonnya tadi 120 juta dibagi 3 tahun. 40 juta per tahun. Ini pokoknya ya. Sehingga per bulannya dia harus bayar 3.300.000. Marginnya 17,5%. 120 juta kali 17,5% berarti 21 juta per tahun, kalau dibagi 12 bulan 1.750. Sehingga angsuran yang harus dibayarkan oleh si fulan tadi ya adalah 5.050.000 selama 3 tahun. Ya. Gitu. Ini flat nih, ini flat. Nih, tadi ya. Jadi kalau flat itu kayak gini nih. Ya, ini tabelnya ya. Sehingga nanti angsurannya menjadi 0, sisa angsurannya ya. Sisa angsurannya sampai 0 ya. Sampai tadi berapa? 3 tahun itu berapa bulan ya? Sekitar 36 bulan ya, sampai 36 bulan. Bikin nanti kayak gini ya. Kemudian anuitas. Bunga adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembiayaan angsuran dan margin secara tetap. Perhitungannya memastikan pengangsuran harga yang semakin besar dan margin semakin turun. Kalau anuitas ini sebenarnya perbedaannya kalau pokok lihat ya. Kalau pokok itu flat semua ya. Kalau flat kalau flat itu adalah sama semua. Pokoknya sama segini itu ya. 3.300.000. Marginnya sama ya. Nah, soalnya sini. Tapi kalau yang anuitas, ini angsurannya semakin dia ke sini, pokoknya semakin besar. Tapi marginnya semakin mengecil. Ya, jadi semakin bulannya semakin besar, pokoknya semakin besar, tapi marginnya semakin menurun. Tapi pada akhirnya angsuran sama. 5.050.000 ya. Sehingga sisa angsuran semakin menurun dan 0 akhir. Itu ya yang bedainnya, tapi sama itunya totalnya sama ya. Tapi yang paling gampang ya tadi ya dengan flat ya. Analisa resiko pembiayaan dari segi tanah dan perumahan. Keputusan memiliki tanah atau membeli tanah dan rumah memiliki efek dan pengaruh yang akan diterima pada jangka panjang, future effect. Pertama ada beberapa pengaruh yang akan diterima.
tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya, misalkan biasanya agak ketat untuk rumah ya. Bank itu biasanya memberi spesifikasi yang misalkan rumahnya harus bisa dilalui oleh 2 mobil, misalkan. Ya, 2 mobil. Jadi kalau rumahnya di gang, yang cuma masuk 1 mobil, atau bahkan tidak masuk mobil, nah itu susah tuh dapat pembiayaan bank. Susah. Ya, susah. Karena ada resiko tadi ya. Resiko ke depannya. Bisa jadi rumah itu ada digusur atau apa direvitalisasi sama pemerintah dan sebagainya. Nah, kan jadi kerugian, resikonya tinggi itu. Jadi biasanya untuk rumah itu biasanya mencari yang perumahan. Meskipun perumahannya itu ya yang baru gitu ya, developer baru atau yang sekarang itu kalau di Bandung di atas ya di gunung-gunung gitu ya. Tapi biasanya itu lebih aman, apalagi developernya punya izin dan sebagainya berapa tahun, izinnya misalkan 30 tahun, sedangkan pembiayaannya 10 tahun misalkan ya, aman kan. Jadi ya, tadi ke sana. Itu tanahnya itu misalkan juga tidak di daerah resapan, tidak di daerah yang rawan banjir atau pinggir sungai gitu ya. Nah, karena itu akan terjadi resiko yang tinggi. Itu dari ini ya, dari tim analisanya ya. Harus account officer lah ya untuk menilai tadi aset tanah yang diajukan. Terjadi penurunan nilai dibandingkan dengan tanah dan rumah kawasan tersebut. Jadi rumah itu ya bisa jadi turun nilai. Ya. Kemudian nilai tanah dan rumah ditaksir dengan harga rendah pada saat dijamin ke bank. Ya. Sulit untuk menjual kembali ya, bisa jadi ini ya. Misalkan rumah itu yang diajukan di gunung misalkan, atau di daerah yang perumahannya tapi di gunung. Nah, ini kalau dijual kembali ini laku nggak ya? Itu harus sampai ke sana. Jangan-jangan nggak susah lakunya, kan rugi juga tuh ya bang itu. Karena resikonya tinggi, Ya, jadi harus memikirkan sampai ke sana, lokasinya disurvei dan sebagainya. Jadi harus tahu si account officer itu harus tahu riset pasar lah dan sebagainya. Makanya kalau pengajuan rumah di ACC-nya lama daripada kendaraan. Ya. Nah, jadi dilihatnya juga tidak serta-merta dari biasanya kan kalau pemasukan ya, oh dia PNS misalkan pemasukannya aman, tapi dilihat juga dari tanahnya bagus ya nih, lokasinya ya. Nah, gitu ya. Analisis penyusutan. Nah, kita masuk ke depresiasi. Penyusutan adalah penurunan nilai secara berangsur dari suatu aset. Jadi aset itu ada yang nilainya berangsur turun. Ya, secara berangsur-angsur. Ya. Nah, yang disebut dengan depresiasi. Depresiasi. Jadi penurunan nilai aset biasanya ya di kendaraan, tapi tanah juga bisa jadi turun. Jadi kalian jangan berpikir tanah rumah itu selalu naik nilainya. Kalau di mata bank ya. Jadi kalau kalian mengajukan, misalkan kalian mengajukan jaminan rumah kalian beli rumah misalnya 500 juta. Mungkin di mata bank itu enggak 500 juta karena melihat tadi depresiasi dengan aset ya, penurunan aset. Makanya jangan sampailah ya kalian menjaminkan rumah atau tanah ya. Kalau kendaraan tadi berangsur-angsur turun ya. Tapi untuk akuntansi juga harus ditulis ya angsuran depresiasinya ya. Penurunan nilai itu jadi berbagai jenis barang seperti gedung, kendaraan, kantor dan lain-lain. Bagi perusahaan atau seorang apresial, pembiayaan sangat penting untuk menilai penyusutannya. Jadi seorang penilai atau appraisal dalam perbankan sangat harus tahu cara menilai depresiasi.
Karena penyusutan berhubungan dengan nilai suatu barang yang dijaminkan pada saat seseorang ingin mengajukan pembiayaan. Penyusutan dan pengambilan keputusan. Jadi penyusutan mampu memberikan arahan atau mendukung suatu keputusan pemberian nilai suatu aset. Ya. Penilaian penyusutan merupakan suatu yang efisien dan efektif dalam keputusan yang diambil sesuai dengan sasaran. Efisien dilihat dari segi penurunan nilai finansial yang lambat. Efektif dilihat dari pada waktu. Nah, ini beberapa metode penyusutan, ada strike line method, decline, balance method, ada sum of their digit method ya. Oke, salah satunya kita akan bahas adalah strike line method ya. Gimana ini rumusnya ya? Ini penyusutan, yaitu I0 adalah harga awal. IN adalah nilai sisa suatu barang. N adalah umur manfaat. Contoh, Bapak Jaya membeli mobil seharga 285 juta. Setelah 8 tahun ditaksir 220 juta. Berapa penyusutan per tahunnya? Gampang ya. 280 kurangi 220 bagi 8, 7.500.000 per tahun penyusutannya ya. Ya, gampang ya. Contoh yang kedua, dengan metode unit produksi, tinggal dikali T. I0-nya adalah harga awal. Ini biasanya untuk mesin ya. IN-nya nilai sisa suatu barang. N umur manfaat barang. Ini T itu adalah lama pemakaian alat dalam unit. Nah, kita lihat untuk melihat penyusutan per unit. Ini IO adalah harga awal, IN adalah harga sisa, nilai sisa, dan P adalah jumlah produksi selama usia manfaat. Contoh, misalkan Bapak Jaya memiliki mesin penggilingan, di mana mesin tersebut harganya digunakan selama 7 tahun. Ya, mesin tersebut harganya 183 juta. Kemudian diprediksi bahwa harga mesin itu setelah 8,5 tahun ya, kalau di salah. Nah, 8,5 tahun harga mesin itu jadi 112 juta. Misalkan selama produksi mesin itu menghasilkan seginilah 11.800.000 misalkan ya. Berapa sih penyusutannya? Ya ini 183 dikurangi 112 per 8,5 kali 7. Jadi kalau kita lihat penyusutannya per tahun itu 8 juta. Nah, kemudian total selama 7 tahun 58 juta. Jadi penyusutannya selama 7 tahun itu 58 juta ya. Nah, kemudian berapa sih penyusutan per unitnya? Ya, ini 183 dikurangi 112 dibagi 11 juta. Maka penyusutan per unit ini adalah Rp6 satu unit ya. Jadi setiap kali pakai menyusut Rp6. Satu kali menghasilkan produk ya. Misalkan mesin itu menghasilkan produk menyusut Rp6 gitu ya. Itu hitung-hitungan akuntan. Tapi kalau realnya bisa jadi enggak gitu sih. Realnya ya. Karena depresiasi ini, penilaian taksiran depresiasi itu penting untuk akuntansi atau pencatatan akuntansi ya. Atau tadi penilaian appraisal untuk jaminan. Jadi kalau kalian ini tidak bisa jadi patokan untuk real. Kalau kalian jual ke pasar, misalkan kalian punya mesin jahit misalkan, ya mesin jahit itu bisa jadi lebih tinggi ya kalau mau jual ya, misalkan bisa jadi ya. Jadi misalkan kalau didepresiasi penyusutannya lebih tinggi, tapi kalau dijual yaitu negosiasi ya, negosiasi. Jadi ini sekali lagi depresiasi ini untuk pencatatan akuntansi, karena kan kalau aset itu harus ada dihitung di dalam akuntansi ya, kalau kalian belajar akuntansi. Ada pencatatannya. Jadi kalau bagaimana menghitungnya dengan depresiasi ya, menghitungkan aset berapa sih, kan ada total aktiva ya. Pasiva, untuk menghitung aktiva itu kan ada aset ya. Dan dihitung berapa sih aktiva dia. Ya, dengan depresiasi. Kemudian persentase, kita akan menghitung persentase ya, dari nilai aset kita. Ininya adalah ini persentase PP itu, HB adalah harga beli, HJP harga jual,
berlaku di pasal dibagi HJP. Ya, contoh misalkan diketahui harga beli mobil Toyota Avanza 2015 ya tahun 2015 adalah 164. Jadi Toyota Avanza tahun 2015 dibeli 164. Kemudian dia jual 6 tahun kemudian harganya 126. Berapa sih penyusutannya? Ya, 30% lah ya. Sini 30%. Ya. Ah, sekarang ada ini tugas ya. Tugasnya adalah menghitung itu. Dengan ini tugas ya, sedikit nggak banyak. Nah, angka penyusutan yang diketahuinya adalah ada 3 ya. Angka penyusutan, kemudian harga beli, dan nilai sisa ya. Gedung misalkan 7% penyusutannya. Jadi dari harga beli 35,5 M, nilai sisanya 20 M. Berapa sih penyusutan per tahunnya? Ya, kalian cari misalkan 3,5 M dikurangi 20 M, ya berapa? Coba hitung ya. 35 M dikurangi 20 M itu 15,5 M ya. Dikali penyusutannya 0,07. Sehingga di sini, ini contoh ya, nilai penyusutan per tahunnya ada 1.085.000.000. Nah, kalian isi itu. Jam 6 terakhir ya. Bisa pakai rumus Excel gampang. Ya. Jadi gedung nilai penyusutannya 1.085.000.000 ya per tahun. Kalian hitung untuk rumah dinas, untuk mobil Avanza penyusutan 15% ya, untuk Innova, Chevrolet, ini untuk pick up, ini kalikan dulu nih. 2 kali 170 tinggal ini ya, berapa? Terus kemudian ada Acer ya. Kemudian kalian hitung nilai penyusutan per tahun. Gampang ya? Jam 6 dikumpulkan. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan stop recording.